Kata Rasa by Didi Gawe Studio. Menurutmu keadaan di mana mal dibuka tetapi masih ditutup gimana? Tidak adil, Sebenarnya nggak fair sih. kurang adil lah ya. Nggak apa sih, Nggak adil ya. Nggak gimana-gimana sih. Nggak adil aja sih. nggak apa-apa sih sebenarnya. Aneh, nggak setuju sih. Tak setuju sih. Sebenarnya sih nggak setuju ya. Malah menimbulkan kesenjangan pribadi. Terlalu terburu-buru. Menurut saya sih itu dua perkara yang beda gitu ya. Ya ada positif negatifnya di masing-masing. Jadi ini ya, jadi ada dua sisi pendapat sebenarnya masalah masjid ditutup. Nggak sinkron sih. Ya saya rasa ya ikuti aja lah, mengalir. Sebenarnya kan maksud dari menutup tempat keramaian itu kan untuk mengurangi penyebaran COVID. Lebih baik kena corona di masjid daripada kena corona di mall. Kurang adil sih. Sekarang harusnya juga masih ditutup. Parah sih. Saya sih nggak setuju ya. Ya sebenarnya sih harus imbang sih. Dua keadaan yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena kan corona masih banyak ini. Surabaya juga tingkatnya kan tinggi. Jadi kayak istilahnya berat sebelah dengan kepentingan orang-orang yang berkuasa di mungkin di DPR. Karena seharusnya jika masjid dibuka, mal juga dibuka. Begitu pula jika masjid ditutup, mal juga harus ditutup. Gitu. Jadi kayak rasa berat sebelah. Mall sendiri itu lebih banyak orangnya kan di dalam dan lebih banyak orang kumpulnya. Sama-sama tempat keramaiannya. Kalau memang kebijakannya mengharuskan semua orang di rumah aja ya harusnya memang semua ditutup. Budaya kita itu berdoa. Bener, budaya kita itu berdoa. Ya seharusnya kita tidak membatasi tempat untuk ibadah. Ini tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi kalau ke mall itu kan kayak keinginan doang, sedangkan ke masjid itu kebutuhan. Kita butuh ke masjid untuk mendapatkan pahala agar masuk surga. Harusnya masjid kan lebih bermanfaat untuk beribadah. Kalau seharusnya mall dibuka, masjid juga dibuka. Gitu. Ya kalau mati kena corona di masjid, kemungkinan sih bisa masuk surga daripada kena di mall. Nah kalau mall itu kan tempat untuk mencari nafkah. Dan mereka yang kerja di situ kan nggak ada rencana, nggak ada plan lain untuk mencari nafkah gitu. Kalau mall kan emang benar-benar kebutuhan orang-orang buat mencari nafkah. Nah sedangkan kalau kita mall ditutup di rumah aja, pasti banyak orang yang punya dagangan di mall itu kayak susah cari nafkah. Nah sedangkan kalau masjid tutup itu masih ada alternatif, bisa di rumah aja, yaitu beribadah di rumah. Soalnya aku lihatnya itu kalau masjid itu kan kegiatan keagamaan yang menyangkut kehidupan manusia sama Tuhannya. Kalau yang mall kan mencakup bisnis, ekonomi, itu kan tetap harus jalan. Kalau nggak gitu kan kita nggak ada perputaran uang, kita nggak bisa makan nanti, nggak bisa kerja, kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi ketika mall dibuka itu juga mempengaruhi tentang perekonomian suatu daerah gitu loh. Kita hidup bernegara ya kita ikutin aja pemerintah yang kita dukung selama ini, gitu aja. Di satu sisi sebenarnya itu bisa jadi bentuk proteksi dari pemerintah terhadap warganya agar tidak bergerombol atau berkerumun. Untuk MUI sendiri sebenarnya sudah memberi fatwa bahwa kita diminta buat ibadah di rumah. Cara paling gampangnya ya kita ikut pemerintah serta ikut anjuran MUI. Jadi kalau urusan masalah masjid ini memang urusan agama, sehingga kita kiblatnya memang MUI gitu ya. Jadi kita memang lebih simpel ngikuti aja aturan dari MUI. Dan untuk mallnya sendiri ini kan urusan duniawi gitu ya, urusan duniawi, sehingga pemerintah yang lebih berhak untuk menentukan kebijakan itu. Tapi kenapa yang selalu disorot itu selalu tempat ibadah, terutama juga masjid gitu ya. Ada masjid yang mengadakan Jumatan dan sebagainya langsung. Emang kapan terakhir kali sholat di masjid? Terakhir kali jamaah di masjid kemarin. Karena di tempat saya masih buka. Tempat saya masih buka. Jadi ternyata nggak semua masjid ditutup. Bulan Mei. Kapan ya? Sebenarnya sering, cuma kita jamaahnya bersembunyi-sembunyi. Itu sih. Jumat kemarin. Barusan tadi. Kayaknya sih sebelum corona
Dan itu sholat Jumat. Sebelum corona. Kapan? Sholat di tahun lalu mungkin. Barusan. Waduh. Kalau sebelum lockdown lah. Kalau tidak salah sebulan yang lalu gitu. Cuman memang setiap Jumat kita ngadakan sholat Jumat tapi memang tidak di masjid. Di suatu tempat rahasia. Waktu awal-awal puasa. Sering kok, soalnya desa saya kebetulan tidak menerapkan ditutup seperti itu. Jumat kemarin Aku orangnya introvert ya mas ya. Kalaupun jamaah paling di kantor sih. Sebelum corona itu udah lama banget di masjid karena lumayan jauh masih dari rumahku. 15 Maret kemarin pas Jumatan. Tahun kemarin mungkin 3 bulan yang lalu. karena udah PSBB selesai jadi Jumat kemarin sempat jamaah sekali. 2 bulan yang lalu. Seminggu yang lalu. Saya sih jarang sih, paling biasanya kalau kayak event-event kayak sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sering sih masih beribadah di masjid sih, masih jamaah di masjid. Belum corona pastinya pas Jumatan sih, soalnya aku ini orangnya jarang ke masjid. Barusan sholat duhur. Tahun lalu. Ada nggak kenangan yang ingin dilakukan lagi di masjid? Ya banyak, misalkan kayak kemarin puasa itu ada program puasa, program lebaran. Sekarang nggak ada, sebulan di rumah. Ketika semuanya normal, kajian itu mudah di mana-mana ada. Bisa pengajian di masjid. Kegiatan sholawat bareng-bareng teman-teman di masjid. Belajar mengaji. Jumatan. Ngaji bareng anak-anak remas. Kenangan-kenangan di masjid waktu puasa. Pas puasa sih sebenarnya. Soalnya pas puasa itu rata-rata aku selalu menghabiskan itu di kampung halamanku di Magetan, dan saat aku ke masjid di sana itu suasananya ya adem dan hangat dalam waktu yang bersamaan. Ademnya karena emang Magetan hawanya adem, dan hangatnya itu karena interaksi antar warga di sana. Sharing ilmu tentang Islam, kita mau kajian juga bisa di masjid, kita jamaah, kita mau tilawah pun. Sholat bareng teman-teman SMA. Goda temen sholat. Oh banyak ya, apalagi ketika Ramadan, saya merasa bahwasanya Ramadan ini tetap Ramadan gitu ya. Artinya masih banyak seperti tahun-tahun sebelumnya Ramadan tetap berkah seperti Ramadan. Tapi ketika Ramadan itu tidak di masjid, saya pribadi merasakan tidak ada perasaan yang sama dari tahun ke tahun. Aku udah lama nggak baca Al-Quran di masjid. Mungkin sedekah sih, soalnya aku tiap pagi itu pasti sedekah. Ya. Kalau selama puasa kemarin sih pinginnya itu ya buka bareng. Tarawih bareng. Suasana Ramadan yang ya berangkat ke masjid, habis buka puasa langsung ke masjid gitu. Berkumpul bersama imigran. Berjamaah sama teman satu komplek. Setiap maghrib subuhan di masjid. Kenangan. Iya. Ada dong. Apa? Sholat berjamaah. Mantap. Waktu masih SMP itu masih tiap hari ke masjid, masih remaja masjid, masih ngaji tiap hari, masih sering lah ke masjid. Tapi setelah SMA itu sudah hampir tidak hanya untuk special occasion. Mungkin waktu buka puasa sama terawih bareng. Ya kenangan mungkin jamaah rame-rame sih mas. Ada pasti, kalau misalnya lagi sholat sama teman-teman, pasti kalau habis sholat selesai berdoa pasti deep talk sama teman yang lagi sholat bareng. Ya, terima kasih sudah mau menonton episode pertama dari Kata Rasa. Dan ternyata opini dan pendapat dari teman-teman ini sangat menarik semua ya. Kami di sini tidak ingin menyimpulkan mana yang benar atau salah, tapi kami ingin memberikan ruang terbuka dan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi jangan paksakan pendapat. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan komentar di bawah. Kalau kalian tertarik untuk menonton episode selanjutnya dari Kata Rasa, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share karena itu akan sangat membantu proses produksi kami. Saya Ilham Rianto dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.